Assalamualaikum sahabat Syiar SPP. Alhamdulillah kita sudah sampai di situs makam Sunan Parung, Talaga Manggung, Majalengka. Nah, sebelah sana nanti kita ke Setu Sangyang. Ikuti terus penelusuran dan pengungkapan sejarah tim Tapak Tilas dan Syiar Yayasan Siliwangi Pondok Pajajaran. Nah, jangan kemana-mana, maju terus di jalan yang lurus. Kan Abah Tata, perkenalkan saya Kamil dari Tapak Tilas Syiar Yayasan Siliwangi Pondok Pajajaran. Ingin bertanya informasi tentang terkait tempat ini, bisa Abah? Insya Allah, mangga aku akan terangkan apa yang aku tahu. Mangga. Insya Allah. Alhamdulillah bisa ya Abah. Kita cari tempat duduk yang enak nih Bah. Mangga yang enak. Ya sini aja kali ya Bah ya. Kira-kira. Iya Bah. Jadi untuk tempat ini namanya apa Bah? Dinamakan Ini namanya Situ Sangyang. Situ Sangyang. Maka namanya digelar. Namanya Palembang Gunung. Palembang Gunung. Gelarnya di bawah nama daerah. Di bawah nama daerah. Sehingga pikiran busuknya terus menerus dalam hatinya. Punya keinginan bahkan kuasa ingin jadi raja. Dan terus memikirkan bagaimana caranya. Sehingga tiada satu-satu cara kalau ingin jadi raja menghilangkan dua orang nama, yaitu satu rajanya Talaga Manggung, kedua Raden Panglurah sebagai pewaris putra mahkota. Malah ada lele yang tinggal tulangnya aja, sudah tidak ada dagingnya. Oh gitu. Tinggal tulangnya aja. Memang ada, aku pernah lihat itu. Sehingga cerita dia itu deal untuk mengadakan kudeta yang membunuh raja. Sehingga dalam cerita ada hari Sabtu jam 5 pagi terjadilah pembunuhan. Talaga Manggung disusuk oleh Centang Barang, sehingga Centang Barang ketakutan loncat dari keraton. Maka jadi tidak jelas arah, stres, gila jadinya, sehingga memakan daging sendiri yang tidak diredemekan, dia bisa digigit. Sehingga Centang Barang meninggal tidak seperti ya. Buat pelajaran juga ya, akibat dibujuk rayu tergiur dengan kerajaan itu berikut Raja Talaga Manggung hilang. Nah, hilang berubah menjadi situ ini. Sehingga membelah situ ini Raden Panglurah dan prajurit 40 itu masuk ke dalam situ ini. Di dalam situ ini. Maka dalam cerita di sini yang 40 itu berubah menjadi ikan. Dari Setu Sangyang, Talaga Manggung, Majalengka mengucapkan selamat milad ke-13 untuk Yayasan Siliwangi Pondok Pajajaran. Maju terus. Jalan yang lurus.
Singkat cerita dia itu deal untuk mengadakan kudeta dalam membunuh raja. Sehingga dalam cerita ada hari Sabtu jam 5 pagi terjadilah pembunuhan Talaga Manggung disusuk oleh Centang Barang sebelah habis dari Habis mandi. Sehingga Talaga Manggung lemes. Setelah Talaga Manggung lemes itu dibawa ke keraton, sehingga Centang Barang mau dikejar oleh prajurit. Talaga Manggung melari. Sudah dikejar juga. Masih bijaksana. Masih bijak. Sehingga Centang Barang ketakutan loncat dari keraton. Maka jadi tidak jelas arah, stres gila jadinya, sehingga memakan daging sendiri yang tidak dimakan dia bisa digigit benar. Sehingga Centang Barang meninggal tidak selamat. Ya. Buat pelajaran juga ya, akibat dibujuk rayu tergiur dengan itu waktunya tinggal 3 hari lagi, berarti cuman selama mantu selama 3 tahun, 3 bulan 3 minggu jadi mantu tidak terjadinya itu. Nah setelah itu Talaga Manggung menyuruh 40 prajurit untuk menjemput Raden Panglora. Ya, yang sedang bertapa. Iya, sudah batalkan saja tapa itu. Karena ini ada hal penting dalam itu. Yang 40 prajurit itu berangkatlah ke gunung itu. Setelah dia berangkat menjemput prajurit 40 menjemput Raden Panglora, maka Prabu Talaga Manggung mengundang para putra dan para senopati, para gede kumpul di keraton. Setelah kumpul di keraton memberikan arahan supaya menjauhi keraton ini dan meninggalkan beliau. Sebagian keluar dari kerajaan, sebagian tetap menunggu. Ya. Setelah keluar, berikut putranya Ratu Sembar Kencana yang disuruh belajar untuk keluar menjauhi keraton, maka keluar. Setelah keluar jauh dari tempat keraton, maka kerajaan itu berikut Raja Talaga Manggung hilang. Nah, yang berubah menjadi situ ini. Oh, dengan yang tadi masih kondisi terluka tadi. Tadi kayak jadi hilang beserta kerajaannya bersarajana Hyang. Maka dikatakan Sangyang. Ini situ Sangyang. Iya, bukan berhubung Sangyang dengan bukan Sangyang kedewaan, tapi dari kata hilang. Mirip-mirip seperti cerita hilangnya keraton Pajajaran Prabu Siliwangi itu ya. Prabu Siliwangi dihalimunkan. Iya, seperti itu. Nah, setelah hilangnya kerajaan ini berubah menjadi situ, maka Ratu Sembar Kencana datang lagi sambil menangis, berkumpul di sana. Maka sekarang dia tempat perkumpulan manusia di sana. Berkumpul lah. Ini yang ada di pendopo ini. Berkumpul sambil menunggu Raden Panglora, sehingga tiba datang Raden Panglora karena dari petapaan ditunjuk oleh Balapati. Setelah itu Raden Panglora memberikan kerajaan, menyerahkan kerajaannya kepada adik, kepada Ratu Sembar. Ratu, silakan kerajaan Talaga Manggung teruskan. Maka saya ingin ikut mengikuti Ramat, sehingga membelah situ ini. Raden Panglora dan prajurit 40 itu masuk ke dalam situ ini. Dalam situ ini. Maka dalam cerita di sini yang 40 itu berubah menjadi ikan. Oh, gitu sejarah kenapa di sini ada ikan lele yang besar merah.
prajurit dari Panglura. Iya, gitu ya. Ikannya bukan ikan lele seperti ini dulu. Di sini tidak ada api saksi mata. Iya. Si mata itu mah bisa dipertanggungjawabkan. Ah, Dulu tidak ada ikan apa-apa, tidak ada ikan emas, tidak ada jair, tidak ada apa-apa. Yang ada cuman lele, bentir, parai, dan bogo yang ada dulu. Aslinya. Air ini bukan begini jernih kayak aqua dulu, ya bening kayak aqua dulu. Nah, setelah itu di sini tahun 95 masih banget. 95 selesai membangun shelter itu. Iya. Itu tahun 95 pokoknya masih ingat. Iya. Lele itu sebagian mati sebagian hilang. Oh gitu. Entah kemana sampai sekarang tidak muncul lagi. Tapi secara tiba-tiba kadang-kadang muncul. Iya. Bisa diperlihatkan kalau sudah nggak ada ikan ini hilang semua. Oh, sudah nggak ada ikan ini pasti akan muncul ikan lele itu. Cuman lelenya beda dengan lele yang ada di luar. Lelenya kecil-kecil tipis, malah ada lele yang tinggal tulangnya aja sudah tidak ada dagingnya. Oh gitu. Tinggal tulangnya aja. Memang ada, aku pernah lihat itu. Ada itu dalam ceritanya dulu, nanti diceritakan. Bedanya lelenya di sini tidak berbisa. Kalau lele di luar kan kalau mati bengkak. Kalau lele di sini enggak. Kenapa mengatakan enggak? Karena aku sudah pernah dikasih itu kesini masuk, nggak apa-apa dingin aja. Jadi ya. Malah dicarinya apa namanya di sini mitosnya itu bisa dipatil itu yang beruntung gitu. Iya, itu seperti itulah. Kalau lele yang nggak ada dagingnya, kata orang tua dulu itu zaman Belanda dulu. Ada Belanda ke sini ngambil lele itu langsung dibakar. Setelah dibakar dimakan. Dagingnya dimakan, setelah dimakan dilemparkan hidup lagi. Dan Belandanya sampai keluar siang itu langsung bunuh diri. Itulah. Ya. Jadi sejarah Sangiang Talaga Manggung itu sampai di sana lah. Sampai habisnya Sangiang. Kalau kesananya bukan kerajaan Sangiang, berarti karena kerajaan dari Talaga Manggung ini Sangiang ini pindah ke Walang Suji. Ya, Walang Suji yang perbatasnya Cimeong dengan itu tuh ya. Di sana. Nah, di sanalah berdiri kerajaan yang diteruskan kerajaannya oleh Palembang Gunung. Palembang Gunung masih benar. Iya, Palembang Gunung. Karena udah saya saja yang jadi raja, kamu itu perempuannya itu dia yang jadi. Dan istrinya belum tahu kalau ayahnya belum tahu. Sehingga diangkatlah jadi raja. Selama jadi raja, Palembang Gunung itu jadi berubahlah kerajaan Talaga itu. Yang dulunya subur makmur loh Jinawi Gemari Pahlepe Rapi, sehingga jadi berubah jadi negara berantakan, aut-autan, penjudian, perampokan, pemabukan. Wah, itu bergalut dengan segala hal yang terjadi. Maka itulah kacau balau negara. Jangan-jangan ada hubungannya dengan prasasti yang ada di mana Astana Gede, yang di situ tertulis pesan jangan berjudi, jangan berjudi. Memang di situ marah dia. Jadi gini, setelah itu setelah hancurnya negara, maka Citra Singa itu berpikir, wah ini mah harus kalau begini bahaya, harus diberitahu. Sehingga Citra Singa buka suara kepada Ratu Simbar Kencana yang sebenarnya dibunuhnya Kangnya Raja itu bukan kehendaknya Centang Barang sendiri, tapi atas perintah dari Palembang Gunung. Dia ingin menguasai, jadi menguasai dan berdasarkan informasi dari Citra Singa. Setelah itu Ratu Simbar Kencana dendam nyampe ke hatinya. Maka Palembang Gunung lagi tidur, ditusuk kepalanya pakai cis, pakai ini tusuk konde kepala, tusuk konde ya, tusuk sehingga begitu. Nah, di sanalah sampai habisnya gugurnya kerajaan Palembang Gunung. Maka kerajaan dipegang langsung oleh Ratu Simbar Kencana.
Setelah itu Ratu Simbar Kancana sakit kebutaan. Oh. Ya, ini sebuah singkat cerita. Iya. Sehingga selesai kebutaan tidak ada mengobati, dia sayembarakan. Barang siapa yang bisa menyembuhkan, kan dulu tabib dulu menyembuhkan sakit saya ini, maka laki-laki kalau setara menjadi suami, kalau udah tua dia jadi bapak, kalau perempuan jadi ibu gitu kan, kalau jadi adik. Sehingga Citra Singa meredarkan itu sehingga beredar seluruh penjuru sampai. Maka terdengarlah oleh Raden Kusumalaya ajar Kutamanggu. Kutamanggu menjalani asal. Sehingga ikut sayembaralah, maka singkatnya cerita diobat sehingga sembuh. Setelah sembuh, karena perjanjian itu ingin menjadikan suami, maka dinikah. Ya, gitu ya. Nah, setelah itu dari pernikahannya ya mempunyai 8 putra. 8 putra. Ya. Yang satu, yang pertama namanya Sunan Parung. Sunan Parung ini yang Iya. paling tua, benar Yang ya? paling tua nama aslinya Batara Sukawayana. Sukawayana. Yang kedua Sunan Cihaur. Sunan Cihaur Mangkurat Mangperja. Mangkurat Mangperja. Yang ketiga namanya Sunan Gunung Bungbulang. Yang keempat Sunan Cengal Krok Batok. Yang kelima Sunan Jerokaso. Yang keenam Sunan Kuntul Putih Panjalu. Yang ketujuh Sunan Ciburang. Yang kedelapan Sunan Tegal Ceruk. Gitu ya. Gitu. Dan semuanya ini sudah Islam dari era Sudah Islam. Sudah, karena ini kan desamanya dari mulai Ratu Sumalaya. Oh, dari Suaminya. suaminya Iya. Ratu Simbar Kencana Iya. memang sudah Islam. Iya, tapi gelar Batara di sini masih dibawa. Masih Karena dibawa. masih campur-campur. Campur-campur. Ya. Nah, dari sana kerajaan diteruskan oleh Sunan Parung Batara Sukawayana. Ya. Sunan Parung mempunyai 1 putri. Namanya Sunyalara. Dewi Sunyalarang itu dinikahkan oleh Raden Rangamantri. Ya. Raden Rangamantri itu putranya Nyimas Mayangkaruna. Nyimas Mayangkaruna putranya Dalem Begawan Galasiang. Jadi kalau menurut kaca kaki, Dalem Begawan Galasiang itu kakaknya Prabu Talaga Manggung. Jadi cucu kakak ke buyutnya adik. Oh, gitu. Ya. Masih ada kaitannya. Iya. Ayahnya Raden Rangamantri itu Munding Sari Agung Arya Pamanah Rasa di Pajajaran. Oh, Gitu ya. gitu. Gitu. Di sanalah sehingga punya 6 anak ya dari Rangamantri yang digelar Prabu Pucuk Umum yang makamnya di sana. Oh, Prabu. Tadi ke makam kah? Iya, yang di sini nih. Ya. Nah di sana makam 2, 2 makam, yang Ada satu 2. didampakkan, yang satu disembunyikan. Iya, yang satu Sunan Parung, yang satu itu yang Yang satu yang disembunyikan itu Sunan Parung. yang Sunan Parung. Yang Sunan Parung yang didampakkan itu Prabu Pucuk Umum. Oh, Prabu Raden Pucuk Rangamantri, Umum. Oh. tokoh penyebar Islam pertama yang bisa menyebarkan di kerajaan Talaga. Ya. Oh, ya selama ini berarti orang terbalik ya. Soalnya yang di sini karena ada tulisannya Sunan Parung. Itu silsilah itu harus biasa Ya. gitu. Dan dikenal karena kerajaannya Sunan Parung. Punya anak 6. Yang satu Prabu Haur Kuning, yang kedua Arya Kikis Sunan Wanapri, yang ketiga dalam Lumaju Maja, yang keempat Sunan Umuluar Santona Singandaru, yang kelima dalam Panungtung Giri Labungan Majalengka, yang keenam dalam Manggu. Ya, Manggu ini udah nyebar kemana-mana ya. Bar, ya. Dan setelah itu kerajaan diteruskan oleh putra Sunan Wanapri yaitu Arya Kikis. Arya Kikis. Arya Kikis mempunyai
anak 6 lagi. Nah, yang satu dalam Kulananta Maja, yang kedua dalam Cager Dharma Kuningan, yang ketiga Raden Apun Sudawijaya Sunan Kidul, yang keempat Nyi Ratu Radea, yang kelima Nyi Ratu Putri yang dinikahi oleh Syekh Said Pamijahan, yang keenam dalam Wangsa Goparana menurunkan para penguasa di segala herang Cianjur. Iya. Sunan Kidul, kerajaan langsung dilanjutkan ke Sunan Kidul. Sunan Kidul mempunyai 4 putra. Yang satu dalam Salawangi, yang dua Sunan Cibalagung, Cianjur, yang ketiga Pangeran Surawijaya, Ciburuy, yang keempat dalam Tuhu, Sunan Ciparanje. Subang ya. Iya, itu ya. Dan ini udah di era Ini Mas, sudah di era di bawah Prabu Siliwangi. sudah di bawah Prabu Siliwangi. Sudah Cirebon nih, Sudah ke Cirebon. Iya. Itu mah sudah kesini ya. Abad-abad ke-16 ya Iya, udah kesini nih mah. Jadi udah ininya berarti ininya juga sudah mendirikan masjid di Banjaran itu. Iya. Dan apakah memang benar dulunya di sini ada satu kerajaan? Ya. Ada tanda bukti yang akurat di sini. Apa prasasti apa? Bukan, ini akuratnya begini. Ada dulu yang dianggap, saya kira itu cap negaranya. Ternyata pada waktu itu 2 tahun yang belakang, saya kedatangan Jenderal Kopassus yang lagi latihan di sini, datang ke sini, sehingga beliau itu ahli bahasa seluruh dunia, seluruh bahasa kuno diterjemahkan. Maka itu namanya cermin Cindramata dari Tiongkok yang ditulis di aksara Tiongkok kuno. Ya, di Tiongkok kuno itu prasastinya. Nanti kalau perlu nanti bisa difotokan, ada fotonya nanti disimpan di HP. Di HP saya sudah difoto. Itulah. Sampai sana dulu barangkali. Iya. Sekarang gini, kita lanjut dalam fakta. Ya. Ini Situ Sangiang luasnya 19,7 hektar. Iya. Menurut pribadi Aki ini ajaib di situ ini. Keajaibannya bisa dilihat oleh mata telanjang. Arti mata telanjang seluruh orang bisa melihat. Karena batin tidak semua orang mempelajari kan. Nah, ini pan dikelilingi pohon-pohonan. Apalagi daun bambu. Yakin, Aki yakin, bahkan daun-daunan itu yang sudah tua jatuh, apalagi yang angin. Betul. Coba lihat, ada daun-daunan yang kelayaban di atas saya. Ini tidak ada, tapi kadang-kadang secara tiba-tiba, belum. Kalau angin ada hal-hal yang kejadian aneh gitu. Menandakan itu. Iya, seperti kemarin akan terjadinya corona terjadi, dulu akan terjadi bencana alam terjadi, gitu ya. Nah, itu. Dan surutnya juga waktu itu sempat jauh sebelum corona itu ya. Karena cerita ada sejarahnya. Talaga Ngadaun Ngora. Ngadaun Ngora. Talaga Ngadaun Ngora. Berikut yang punya sejarah itu Talaga Ngadaun Ngora, Sumedang Ngarang-Ngarangan, Cirebon, Kabupaten Kadipaten, Tinggalaka. Itu kata orang tua dulu. Cirinya masing-masing. Ciri masing-masing daerah. Menandakan melalui kejadian alam. Kejadian yang sudah jelas. Ya karena orang-orang tua dulu kalau ngomongnya dari sini. Dari sini lantas ke sini baru betul. Kalau sekarang dari sini baru ke sini nanti lagi. Belum tentu nyampe kadang-kadang. Duluan ini sama ini. Iya. Kalau dulu mah dari sini ke sini atas dulu. Maka ilmunya dulu orang-orang dulu luar biasa. Benar-benar iya, setelah Aki teliti yang benar-benar kata-kata orang tua dulu tentang bahasa Kiratanya itu terjadi sampai sekarang. Iya, seucapnya sacidu metu seucap nyata. Karena pernah dulu Aki tahun 70-an. Ayah Aki kan jadi kubu. Di sini. Di Sangiang. Di Sangiang. Ya, jadi wakil kepala desa.
Sehingga ada satu bengkok tanah yang bengkoknya itu dinamanya katanya leuweungnya Darangdan. Darangdan itu tanah angker, gunung batu, tanah angker. Kita tanya, Pak, ini Darangdan, nah di Darangdan. Kata pun Bapak begini, ini Darangdan ini nanti akan terjadi dibikin kampung pedesaan yang indah luar biasa. Kalau nanti kamu bisa teralami oleh kamu mau cari rumah yang dindingnya pakai bambu, udah nggak nemu. Wah, saya itu bilang kata-kata bohong, orang tua itu mas saya orang kaya semua. Karena luasnya bukan segini, ke 17 hektar itu. Lah, nanti akan datang zaman setelah itu, katanya di kampung Arab-Araban, di kota Wawalandaan, nini cicinaan, cai kiru di teangan, ese neangan sana. Artinya apa tuh artinya? Main minum Mbah. Istirahat dulu, tenang aja. Supaya berpengalaman, karena ini menurut Aki ini usia baru udah nggak tua benar amat, enggak, baru 69 lah, 70. Bukan ini apa 21. Kalau istri udah tua, Udah tua. udah 42 tahun, 42 istri mah. Aki 69. 70 Itu mah masih muda. Istri pamajikan udah tua. 40 udah tahun. Ini udah calon surga itu mah. Amin. Di kampung Arab-Araban di kota Wawalandaan ini cicinaan cai kiru bidang neten. Dari awal mula cerita Darangdan. Pada tahun 80 tanggal 26 Desember bertepatan hari Jumat jam 7 sore takdir saksi mata Sang Hyang kebanjiran, bencana alam mustahil, aneh bin ajaib, gunungan kebanjiran. Dong banjir. Iya, habis orang 245 lebih orang yang mati, yang hilang. Rumah hampir 1000 lebih yang hilang. Ya, Banjir bandang. iya, kalau katakan airnya besar, jawaban Aki simpel. Menurut Aki air itu besar. Karena batu yang dipakai nutup masjid pada waktu itu dipecahkan menjadi 40 kubik. Berarti air itu besar, bisa membawa batu 40 kubik. Iya, itu besar berarti. Nah, sehingga orang-orang itu hilang. Apa rumahnya, tempat tinggalnya hilang hanyut. Pada waktu Pak Presiden Pak Harto, insinyurnya Sugiar Hadi pada waktu itu, maka yang dikatakan leuweung Darangdan gunung batu tanah angker itu diroser, diratakan sehingga dibikin di desa sedemikian rupa sehingga jadi perkampungan yang indah luar biasa, yang digelar nama dipindahkan orang-orang tersebut ke sana, diberi nama Sang Hyang Rahayu. Nanti bisa dibuktikan di sini ada arah ke sana, di sana ada pertigaan, tinggal belok kanan, di sana. Nah, lihatlah sebelah sana yang 17 hektar. Cari rumah yang pakai kayu. Ada, sudah nggak ada. Darandan berdandan. Iya, Ya. indah luar biasa. Rumah mewah megah. Kendaraan mewah-mewah yang paling banyak yang rayu. Orang miliuner yang banyak yang rayu. Sampai ada yang bergelar sekarang kaya muda KM. Itu Pak Haji Anta, miliarder itu triliunan. Itulah bisanya. Nah, setelah itu, iya benar, baru membenarkan. Kata orang tua itu nyata.
Dari tahun 70 sudah nggak ingat kata-kata di kampung Arab-Araban, sudah nggak ingat. Ternyata tahun 2010 berarti selama 40 tahun. 10 tahun. Aki lewat habis dari mertua di jalan di halaman masjid lagi bis. Ada anak muda, sekelompok anak muda yang bawa apa tuh gitar dan drum, nyanyi lagunya nggak aneh-aneh, lagunya nggak ngerti. I love sherbet, I love sherbet. Ya kan, I love sherbet. Ya iya, kan itu saya nggak ngerti. Gitu. Lagu-lagu orang-orang sana mah. Saya kira I love sherbet, ya udah love itu sherbet, itu yang ngerti. Nah itu. Kalau dulu kan bukan. Dulu mah lagu-lagu di Sunda ini kupu, sinom, asmarandana, kinanti, ucul, balak-balak itu dulu kegiatan. Akhir keluarnya lulusan SD tahun SR 68. SR 68 dilanjutkan ke SGTK. Sekolah gagal terus kawin. gitu nih Iya. Sekolah gagal terus Terus kawin. kawin di sana. Besok jangan dicari jurusannya kalau zaman sekarang. Ya. Kalau usahanya dulu di UGM. Iya, bukan Universitas Gadang Mada, bukan. Usaha gede maninya. Ya, Tikman ini teh laut. Iya, usaha gede berarti ada satu-satu ini saja lah. Udah itu gitu barangkali bisa seperti itulah. Yang penting simpen yang barokah ya. Barokah. Nah, setelah itu dulu kan masih ingat. Saya ajarkan punya anak yang masih di SMP tuh. Sana sini. Coba aku nggak ngerti itu lagu apa lap serbet kau dulu mah kupu katanya. Alas marandana. Coba ini budak ketik bisa ngapung babapung ngapung napeting ngalayang kalayangan neang anu amis sarupaning buahan nu papangi simbol ngandung arti apa itu lalai kalong seperti itu dulu ya. Kalau sekarang bukan lagu yang itu sudah kayak Walanda dari mulai makanan ya dulu mah aki makannya sang raja jagong dulu ikan asin dibakar. Kalau sekarang anak sekarang sudah tidak mau kayak itu burger yang dimakan. Burger yang dimakan tahu itu. Ya. Aduh. Yang dimakan. Yang itu. Yang dimakan sudah aneh-aneh makan bergeser. Sudah kayak Belanda. Dari mulai pakaian apa saja sekarang. Ya. Nenek-nenek cicinaan. Nenek-nenek cicinaan tuh nenek sudah meniru Cina. Iya. Kalau dulu tahun sana maaf ini bukan porno ini. Bukan. Karena ini fakta ya. Harus kita sampaikan. Ya. Nah, kalau dulu mah aki dari tahun 70 ke sana. Kalau ada orang yang pakai segini aja celana sontong. Perempuan sudah dikatakan ayah Cina santung. Oh gitu. Ya. Kalau mau melihat pantat perempuan ngintip yang mandi dari paciringan. Lihat baru lihat pantat perempuan. Dulu itu. Maaf bukan potong. Dulu zaman aki itu jarang istri yang pakai celana dalam. Karena ada jarang. Pakainya samping baju kebaya. Tapi yang hamil 2 nikah no. Sudah sangar dulu mah kalau ada ayam berkokok malam hari aja sore hari udah itu awas ada orang yang dulu itu. Kalau sekarang bukan lagi. Sebelum nikah udah hamil dulu biasa dianggap banget. Gitu ya. Gitulah. Malah nenek-nenek bukan anak muda lagi nenek-nenek. Kalau sekarang mau lihat pantat dulu mengintip, aki nggak usah sekarang mah tinggal langsung aja di pinggir jalan kayak gini. Udah banyak. Waduh lihat sini Burah L kesini Monoyo. Sudah kelihatan sekarang. Sudah bukan Cina lagi bukan. Sudah jelas. Nggak usah ngintip lagi. Sudah terang-terang itu terbuka. Ini cicinaan. Di kota Wawalandaan. Jangan-jangan di kota ke kampung udah datang kayak tadi lagu Elab Serbet mah orang di ke kampung apalagi di kota sudah nggak kenal sekarang mah dengan lagu kayak tadi Pucung Sinom nanti udah nggak kenal
iya. Pupusnya nggak kena. Jarang gitu ya. Ya, Kamu udah jarang. pakai ikat juga ada udah aneh. Di sini aki saja. Semenjak kecil nanti pakai ikat. Iya. Tidak pernah daripada harus lepas ikat nanti dulu. Iya, iya. Kalau sekarang pakai ikat dibilang rukun, Ji. Oh, nggak usah yang ngomong mau apa saja boleh. Karena ini hobi dan hak saya orang Sunda ini. Ada, iya, iya. Pakai ikatnya juga kalau akhirnya aja saka ya. Iya. Tidak mau sembarang saya. Iya. Tidak mau pakai aki. Ini yang pakai ikatnya. Ya. Nah, itulah. Jadi zaman dulu dengan sekarang, selain maka orang tua itu benar ngomongnya. Nah, di kota Wawalandan air keruh yang dicari saya kira di tengen gini. Senang aja dengan orang tua mah. Ini apa ngomongnya bukan bikinan. Akhir pernah datang ke undangan. Di undangan itu ada hiburan. Dangdut hiburannya. Di sana polisi ada, kiai ada, tokoh masyarakat ada, yang berubah banyak. Kelompok anak muda banyak. Tidak ada yang nanyakan air kopi. Pak, ada aku Anda? Ada. Pak, ada kopinya? Tidak ada. Yang ditanyakannya apa? Pak, hanetan kan aku tidak kenal dengan hanetan. Suganda si dulu. Hanetan ke naon hanetan deh. Tapi biasa naon udah tanyakan. Kalau mau agama bangsa Arab, bangsa minum keras yang diharamkan. Dicari mahal dibeli, Iya. jauh dicari. Iya. Iya, uangnya minta kepada orang yang punya yang lain. Yang punya receh. Susah dengan santri, susah mencari santri. Sekarang mana yang benar, siapa yang benar? Iya, iya. Kenapa? Karena sekarang orang tahu semua. Karena orang TV ada semua. Yang di TV itu jarang orang-orang miskin, orang kecil, orang-orang pembesar. Tidak ada seorang pun yang memuji, oh situ orang baik. Situ orang yang baik yang harus kita ikuti. Nggak ada. Situ menjelekkan sini menjelekkan situ, mana yang benarnya? Benernya nggak dipuji, salahnya dicari-cari. Yang dicari seperti itulah. Nah, seperti itulah barangkali ya yang ketemu pengalaman haji. Barangkali ketemu sampai di sini dan cerita itu sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahannya. Yang salahnya dari hati, kalau Allah benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali silaturahmi ini semoga menjadi saksi dalam kebaikan. Apalagi kita sama. Kurung muslimin dewan sama muslim dulu, apalagi lagi orang Sunda sama orang Sunda. Itu ya. Semoga jadi teman dan jadi saudara. Amin. Oke, ya, terima kasih banyak untuk waktunya dan penjabaran sejarah ini yang biasa. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk generasi kita yang sekarang ini dan kedepannya ya, dia istilah tidak melupakan nilai-nilai luhur yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Dia tidak melupakan jati dirinya, tidak menghilangkan ciri khas dari bangsa dan negaranya. Ya, oke, sahabat Tapak Tilas dan Syiar SPP, demikian pengungkapan atau pengulasan sejarah dari Kerajaan Pratamanggung dan juga mitos atau legenda dari Situ Sangiang ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dari semua kejadian yang diceritakan oleh sepupu kita ini. Narasumber kita Aki Tata ini ya. Silakan datang ke tempat ini, silakan berziarah, silakan mengkaji sejarahnya. Tapi jangan cuma sekedar berziarah, cuma jangan sekedar datang atau mencari sesuatu yang bisa menjadi salah, tapi juga bisa mengambil hikmah dari apa yang pernah terjadi di sini. Jadi ada manfaatnya. Oke, saya rasa cukup. Kami dari tim Tapak Tilas dan Syiar SPP mohon maaf jika memang ada kesalahan betul kata maupun dan perbuatan. Oke, ikuti perjalanan kita berikutnya di Tapak Tilas Syiar SPP, maju terus di jalan. Waalaikumsalam. Sahabat Tapak Tilas Syiar Yayasan Siliwangi Pondok Pajajaran,
Itulah tadi liputan kita terkait dengan sejarah Situs Sangiang Telaga Manggung Majalengka. Ikuti terus perjalanan tim Tapak Tilas dan Siar Yayasan Siliwangi Pondok Pajajaran. Maju terus. Jalan yang lurus. Benar semua.